Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim atau panitia seleksi pitching proposal program Matching Fund 2023. Mohon izin, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Nujek Corporate untuk Efisiensi Pelayanan RSUD Aji Barang. Adapun tim terdiri dari 4 dosen dan 10 mahasiswa. Saya Andi Dwiryanto selaku ketua tim pengusul. Ada 3 anggota, yaitu Dr. Eng Imam Tahyuddin MM, Dr. Melia Dianingrum SMSI, dan Nandang Hermanto MKom. Kami mengusulkan judul ini karena kami telah melakukan observasi dan diskusi serta wawancara dengan RSUD Aji Barang beberapa waktu yang lalu, di mana beberapa hal yang kami dapat, data yang kami dapat, yang pertama, jumlah pasien rawat jalan harian di RSUD Aji Barang rata-rata sekitar 600 sampai 800 pasien per hari. Kemudian salah satu permasalahan utama adalah banyak pasien yang mengeluh terkait antrian lama, karena memang 90% diantaranya itu mengantri obat. Nah, antrian tersebut diduga karena terbatasnya jumlah tenaga yang ada di sana. Apoteker ada 8 orang, tenaga teknis kefarmasian 20 orang, dan itu shift ya, tidak dalam satu waktu, sehingga menurut mereka ini kategori kurang. Kemudian dugaan lain dikarenakan menumpuknya jumlah pasien sejak di pendaftaran sampai dengan poli, sehingga ini berpengaruh pada antrian pengambilan obat. Nah, di sisi lain kami juga melihat adanya peraturan di Permenkes nomor 58 tahun 2014 tentang pelayanan minimal rumah sakit. Itu ternyata pelayanan dalam obat non racikan itu maksimal 15 menit dan obat racikan itu maksimal 30 menit. Namun di SK standar pelayanan RSUD Aji Barang tahun 2021-2022 ternyata di sana obat non racikan itu pelayanannya sampai 30 menit maksimal dan obat racikan itu 60 menit. Ini agak berbeda, sehingga besar harapan kami apa yang kami usulkan disetujui dan ini akan berimpact baik. Adapun inovasi yang kami usulkan tadi, jadi setelah pasien dari poli kemudian menerima resep, kemudian memberikan resep itu ke bagian farmasi, itu tidak perlu mengantri, tetapi mereka bisa segera pulang dan melakukan hal-hal produktif. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena sistem yang kami usulkan adalah bagian farmasi itu setelah menerima resep dari pasien akan mengelompokkan 5-5-5 gitu. Kenapa 5? Karena by radius. Jadi nanti konsepnya satu driver Nujek akan membawa 5 obat yang telah diresepkan dan akan diantar. Kenapa 5? Karena kami menggunakan sistem flat, satu kali antaran atau obat yang diresepkan itu sebesar 15.000 yang berasal dari 5 kilo ya, radius 5 kilo, yaitu 3 kilo pertama ditambah 2 kilo berikutnya. 3 kilo pertama itu 9.000 dan 2 kilo berikutnya 6.000, sehingga total 15.000. Itu sudah kami diskusikan ya terkait radius pengiriman. Nah, sehingga satu kali ngantar driver akan mendapat uang sebesar 75.000 tadi ya, 15.000 dikali 5 obat yang telah diresepkan sama dengan 75.000. Tadi bagian farmasi akan request driver, kemudian aplikasi yang kami kembangkan Nujek Corporate itu merupakan pengembangan dari aplikasi Nujek, yang mana Nujek itu adalah aplikasi transportasi online customer ya pada layaknya. Nah, kami mengembangkan untuk corporate. Jadi untuk salah satu untuk RSUD Aji Barang nih dalam hal ini. Tadi bagian farmasi request ke sistem. Nah, sistem akan mengambil API dari Nujek. Jadi kami bekerja sama juga dengan Nujek, Universitas Amikom Purwokerto, dan sudah diperbolehkan. Setelah
sistem mendapatkan API, maka driver akan memperoleh pesanan tadi, kemudian driver akan mengambil obatnya ke bagian farmasi, kemudian mengantarkan ke pasien, dan pasien nanti akan dikonfirmasi, sehingga nanti bagian farmasi juga akan mendapatkan informasi bahwa obat telah diterima. Nah, keunggulan dari inovasi yang kami usulkan, yang pertama, bagian farmasi RSUD itu tidak akan tergesa-gesa dalam menyiapkan resep, sehingga akan lebih fokus dan meminimalisir kekeliruan. Kemudian sistem ini tidak dibangun dari awal karena kami tadi bekerjasama dengan Nujek, yang mana Nujek Corporate yang kami buat atau kembangkan ini mengambil API data driver dari aplikasi Nujek. Kemudian masyarakat sekitar juga akan memperoleh penghasilan karena akan menjadi driver. Kemudian pasien akan nyaman karena menunggu di rumah tanpa harus antri. Adapun manfaat dan dampak baik tangible atau intangible, tadi yang pertama, pasien dan pengantar akan nyaman, tidak perlu antri dan dapat mengoptimalkan waktunya untuk kegiatan produktif. Yang kedua, ada dampak baik terhadap meningkatnya kualitas pelayanan yang harus diaji barang, kemudian berdampak pula pada tingkat kepuasan pasien, dan ini juga akan pasien akan lebih cepat sembuh karena tidak akan ngantri, tidak akan tertular penyakit lain, dan akan bermunculan driver Nujek baru, dan ini akan berimpact pada pengurangan pengangguran. Manfaat lain, ada IKU di Amikom, misalnya mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus. Kami mengajak 10 mahasiswa, nanti ada yang tim survei, observasi, machine learning engineer, back-end developer, mobile developer, UI UX designer, web developer, tim uji coba, implementasi, dan sebagainya. Kemudian IKU yang lain adalah praktisi mengajar dalam kampus. 4 dosen memiliki sertifikat kompetensi bidang TIK dari BNSP, ada yang analis program, ada yang Python, ada yang web e-business, ada yang sumber daya manusia juga. Kemudian IKU yang terakhir, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat itu pasti. Nanti akan ada jurnal ilmiah, publikasi jurnal ilmiah berevaluasi, ada juga yang Sinta, ya, ada penelitian pengabdian, ada juga HKI. Itu yang bisa saya sampaikan barangkali. Terima kasih. Banyak salah mohon dimaafkan. Besar harapan kami aplikasi yang kami usulkan untuk dapat diterima dan didanai. Sekali lagi terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.